Kita percaya Yesus, kamu tidak percaya. Kenapa? Orang telanjang dibiarin digantung tiap hari ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam toleransi ya. Izin Sid yang punya channel. Dalam kesempatan ini saya heran dengan Ustadz Kainama ya. Dari kata-katanya begitu pedas, sadis dan kejam dengan menghujat sesembahan atau yang saudara kita umat Kristiani imani, yakni Yesus ya. Ini termasuk kategori menghina ya, menghina, mencaci, memaki, sekalipun tujuannya baik sebenarnya menurut ajaran Islam karena dakwah, tetapi tidak sebegitu caranya ya. Allah SWT melarang umat Islam, melarang Nabi Muhammad SAW, begitu juga dengan orang-orang yang sudah beriman, menghina mereka yang menyembah selain Allah, melarang menghina apa yang mereka sembah selain Allah karena akan memancing mereka mencari-cari untuk menghina balik dan akan menghina, mencaci Allah Subhanahu wa taala tanpa dasar, tanpa pengetahuan. Ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau iya, tentu setiap ayat itu kita pelajari dan kita imani dan kita amalkan dengan penuh kesungguh-sungguhan. Saudaraku, Ustadz Kainama, bertaubatlah ya, beristighfar, sebaiknya minta maaf kepada saudara-saudara kita umat Kristiani karena ini tidak baik, karena ini tidak diajarkan di dalam Islam, menghujat dan menghina mereka yang menyembah selain Allah, menghina sesembahan selain Allah. Cukup sampaikan ayat-ayat Allah, larangan Allah bagi siapa manusia yang menyembah selain Allah, karena pada dasarnya Tuhan itu satu, mulai dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Isa al-Masih adalah utusan Allah, utusan dan rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana banyak dijelaskan kisah-kisah sebelum lahirnya, sebelum adanya Isa putra Maryam, itu bisa dijelaskan ya dengan logika dan masuk akal dan bisa menarik perhatian gitu. Dan kisah diutusnya Nabi Musa alaihissalam, kisah diutusnya Nabi Isa alaihissalam atau Isa putra Maryam untuk meneruskan ajaran kitab sebelumnya, yakni Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana dijelaskan di dalam surah Al-Maidah ayat 46, 47 misalnya ya. Itu jelas sekali bahwa Isa putra Maryam adalah utusan Allah untuk meneruskan ajaran Rasul sebelumnya dan menyempurnakan kitab Taurat. Diberi Injil oleh Allah yang berisi cahaya dan petunjuk yang melengkapi, menyempurnakan, menguatkan ajaran yang ada di dalam Taurat dari Allah Subhanahu wa taala, yang berupa pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, apakah saudara kita mengikuti ajaran Isa putra Maryam yang ada di dalam Injil? Bila mana tidak, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaika humul fasikun. Mereka adalah orang-orang fasik dan orang fasik tempatnya di neraka jahanam. Wa ammal ladzina fasaku fama'wahun nar.
Orang-orang fasik sesungguhnya tempatnya di neraka. Ini di dalam surah As-Sajdah ayat 20. Jadi apa yang kita sampaikan itu menyampaikan penjelasan atau firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk kita tebarkan. Terlepas mereka mau menerima atau tidak, itu hidayah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menyampaikan. Allah Subhanahu wa taala bukan menilai hasil, bukan mengambil hasil daripada perjuangan kita, tetapi apa yang telah kita lakukan untuk agama ini. Wa allaisa lil insani illa masya'a. Allah akan memberikan, akan memperlihatkan pahala atas kinerja kita dan akan dibalas sebaik-baiknya pada hari kiamat atas apa yang telah kita usahakan dan apa yang telah kita kerjakan. Jangan memaksa. Oke Pak, Ustadz Al-Kainamah ya, orang berpendidikan tinggi tetapi dengan begini dengan emosi akan menjatuhkan wibawa dan keintelektualan kita ya. Baik, Nabi Muhammad SAW juga bersabda, Salamatul insani fi habsil lisan. Keselamatan seseorang itu tergantung dengan lisannya. Manakala lisan kita bisa menyentuh, menyakiti, melukai perasaan orang lain, banyak orang merasa tidak senang, tidak terpuaskan, kecewa, maka akan menimbulkan kerusuhan. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berbuat adil, berlaku baik kepada sesama manusia dan dilarang melakukan perbuatan keji dan mungkar. Seperti ini kan termasuk keji ya dan mungkar dan permusuhan wal baghy ya, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl 90 kalau nggak salah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghy ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Ini adalah pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairun aw liyasmut." Manakala kalian memang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah kalian baik-baik di dalam berbicara, berdakwah, menyampaikan ide, menyampaikan isi hati untuk menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik, kata Allah. Kalau tidak baik, lebih baik sebaiknya diam. Itu lebih berharga. Jadi saudaraku, sahabat sebangsa dan setanah air yang beda akidah, atas nama pribadi saya juga menyesalkan dan kalau lihat dari komentarnya semoga dimaafkan oleh Tuhan Yesus sesuai dengan kepercayaan saudara kita umat Nasrani. Silakan ya, lakum dinukum waliyadin, kita tidak saling mengganggu, tetapi kewajiban kami sebagai muslim itu wajib hukumnya untuk menyampaikan kebenaran. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam berbuat baik, menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, amanah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan satu ayat dariku walaupun itu sebuah kata. Itu ya. Jadi kita sampaikan kebaikan untuk keselamatan ya. Tidak ada keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali memeluk agama Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairu islamid dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khosirin." Barang siapa mencari memeluk agama selain Islam tidak diterima dan di akhirat menjadi orang yang rugi. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasubu jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kamu dan apa kamu sembah, apa yang kamu sembah selain Allah akan menjadi umpan jahanam dan kalian akan masuk di dalamnya. Maaf, ini bukan kata-kata dari saya, tetapi inilah firman Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semua, Tuhan semua manusia termasuk alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam toleransi.